Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengantar manajemen. Di sini kami akan menampilkan video presentasi dari kelompok kami dengan materi konsep dasar manajemen bisnis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Albandi Ardiansyah dengan NIM 200301165. Saya Ahmad Miftahul Akhyar, NIM 200300167. Nama saya Dewi Nafisa dengan NIM 2301173. Nama saya Priyan Trivianti dengan NIM 20030101187. Saya Syafiratul Araf dengan NIM 200301194. Nama saya Naindia Asyamudjawati dengan NIM 200301198. Perkenalkan, nama saya Siti Permawati dengan NIM 200300112. Latar belakang manajemen bisnis. Siapapun yang menjalankan usaha tentu telah melaksanakan serangkaian kegiatan merencanakan, melaksanakan dan menilai keberhasilan dan kegagalan usahanya. Disadari atau tidak, mereka telah menempuh proses manajemen. Akan tetapi, alangkah lebih baik apabila dalam praktek usahanya mereka menerapkan pemahaman mendalam tentang ilmu manajemen. Tentu usahanya akan lebih terarah dan lebih mudah mencapai tujuan. Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Selain itu, dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis di era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis dan bukan hanya pada intuisi dan firasat atau dugaan. Konsep dasar manajemen bisnis. Yang pertama yaitu organisasi dan manajemen. Manajemen erat kaitannya dengan konsep organisasi. Menurut Griffin tahun 2002, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Atau dengan bahasa lain, organisasi sebagai sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Ernie dan Kurnia 2005. Contohnya, saya bertiga dengan adik saya dan kakak saya ingin membangun atau mendirikan suatu usaha atau bisnis dengan konsep dasar kerjasama. Di situ nanti kita akan saling bertukar, terus berusaha untuk berpikir bagaimana caranya agar bisnis ini bisa berhasil dan berjalan dengan lancar. Setelah nanti bisnis yang kita bangun bertiga ini atau yang saya bangun dengan keorganisasian sudah lancar atau sudah sukses, nanti hasilnya akan Berbagai organisasi memiliki
bertujuan untuk menjawab aspirasi dari rakyat, oleh rakyat, dan melalui kegiatan tertentu yang secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga, ada organisasi bisnis. Sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan untuk meraih profit dalam kegiatan bisnisnya, sehingga mereka berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama di dalam suatu organisasi tersebut. Pengertian manajemen. Berikut ini ada beberapa definisi mengenai pengertian manajemen yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada Mark Parker Soler mendefinisikan bahwa manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua ada Nick Gladden McHugh yang mengemukakan manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian orang-orang sumber daya berorganisasi lainnya. Yang ketiga ada A.F. Stoner. A.F. Stoner mengemukakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan dan yang telah ditujukan. Pada dasarnya, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi seperti pencernaan atau planning, perorganisasian atau organizing, penyusunan personalia atau kepegawaian, staffing, pengarahan dan kepemimpinan seperti leading, dan pengawasan seperti controlling. Dan saya bisa memberi salah satu contoh dari mereka. Salah satu contohnya adalah contoh dari planning adalah pencernaan bidang penjualan, bidang teknik, bidang permodalan, dan bidang personil. Contoh dari organis atau organizing adalah menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab seseorang pemimpin. Pengertian
bisnis, pastilah manajemen operasional sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Bahkan, hampir semua belahan dunia mempunyai usaha yang bergerak dalam bidang bisnis. Hal ini menjadi bukti bahwa manajemen operasional menjadi satu titik untuk memacu agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan maju. Apa sih manajemen operasional itu? Secara umum, manajemen operasional adalah sebuah usaha pengelolaan secara maksimal dalam penggunaan berbagai faktor produksi mulai dari sumber daya manusia, mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses mengubahnya menjadi beragam produk barang atau jasa. Manajemen operasional menjadi hal penting dalam organisasi atau bisnis, dan tugasnya pun tergantung pada ukuran perusahaan. Pengelolaan manajemen operasional ini dimulai dari seperti yang saya jelaskan tadi, dari sumber daya manusia, peralatan, mesin, raw material atau bahan mentah, serta hal lainnya yang memberi pengaruh pada kinerja perusahaan. Manajemen operasional secara umum memegang peranan soal isu strategis dalam menentukan rencana produksi atau manufakturing, juga metode manajemen proyek, serta implementasi struktur jaringan teknologi informasi. Di sisi lain, mereka juga melakukan beberapa hal seperti mengatur skala inventaris, mengatur level produksi, level pengerjaan, mengorganis akuisisi bahan baku, mengontrol kualitas, menghandle material, dan juga menjaga dan merawat kebijakan. Manajemen operasional juga harus mempelajari bahan baku yang digunakan untuk produksi dan menjamin tidak ada kelebihan yang sia-sia. Mereka memiliki formula pemesanan jumlah bahan yang dibutuhkan sehingga sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah mengetahui pengertian dari manajemen operasional, tentunya kita juga perlu mengetahui ruang lingkup dari manajemen operasional ini. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa ruang lingkup dari manajemen operasional. Yang pertama adalah aspek perencanaan sistem produksi. Aspek ini bertujuan agar hasil produksi sesuai dengan harapan konsumen, mulai dari kualitas, harga, dan keuntungan. Yang kedua adalah aspek pengendalian produksi. Aspek ini berhubungan dengan pengendalian rencana yang telah dibuat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai dengan baik dan hasilnya pun bisa optimal. Yang ketiga adalah aspek sistem informasi produksi. Aspek sistem informasi produksi adalah aspek di mana informasi yang ada harus diterima dengan baik dan diolah secara tepat agar kegiatan produksi bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Sistem informasi ini dibagi menjadi 3 bagian, di antaranya yang pertama adalah informasi internal, informasi pelanggan, dan informasi pasar. Yang keempat, aspek lingkungan. Aspek lingkungan berperan dalam memperhatikan kecenderungan dan perkembangan yang terjadi pada suatu lingkungan. Dengan begitu, tindakan yang diambil dapat memberikan manfaat dalam peningkatan produksi. Yang kelima adalah aspek struktural. Aspek ini berisi tentang komponen peraturan yang digunakan untuk membangun sebuah sistem manajemen operasional yang digunakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, yang keenam, yaitu aspek fungsional. Aspek ini sangat berkaitan dengan sistem manajerial dan pengorganisasian yang berada dalam komponen struktural maupun interaksi. Komponen tersebut berisi tentang pengendalian, perencanaan, dan penerapan. Komponen tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan agar memperoleh kinerja yang optimal. Setelah mengetahui ruang lingkup dari manajemen operasional, tentunya ini juga ada hubungannya dengan keputusan untuk menjalankan sebuah proses pengoperasian sistem produksi. Pemilihan manajemen operasional ini harus memerlukan sistem persiapan terlebih dahulu.
persiapan yang dilakukan oleh manajemen operasional adalah yang pertama, pengambilan keputusan dalam melakukan proses perencanaan pembangunan pabrik, layout, desain tata letak pada fasilitas yang disediakan oleh perusahaan untuk para karyawannya. Yang kedua, pengambilan keputusan untuk melakukan sebuah perencanaan. Hal ini bertujuan agar sebuah perusahaan memiliki jumlah kapasitas produksi yang optimal. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan dalam desain yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk melakukan proses transformasi. Yang keempat, manajemen operasional harus mampu melakukan pengambilan keputusan untuk menjalankan manajemen proyek. Yang kelima, pengambilan keputusan untuk menyediakan desain dengan aliran pekerjaan. Yang keenam, pengambilan keputusan dalam menentukan manajemen persediaan. Yang ketujuh, manajemen operasional diperlukan untuk mengambil keputusan dalam membuat skedul atau jadwal kerja pada sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produk atau jasa. Yang kedelapan, manajemen operasional sangat diperlukan untuk mengambil keputusan dalam pengendalian dan pengawasan untuk menentukan kualitas produk atau jasa. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah manajemen operasional diperlukan untuk melakukan pemeliharaan fasilitas produksi. Hubungan manajemen operasional dengan supply chain. Supply chain ini diartikan dengan logistik. Bidang ini berhubungan dengan proses produksi dan distribusi barang. Dalam hal ini, supply chain mengatur distribusi barang ke supplier, manufaktur, dan retailer sehingga sampai ke tangan konsumen. Intinya, supply chain ini selalu berhubungan langsung dengan produk, jadi ikut serta mengirim hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan seperti barang yang dibutuhkan di perusahaan. Manajemen operasional sangat erat kaitannya dengan supply chain atau supply chain management. Mereka harus paham tren global dan lokal, memahami permintaan konsumen dan kapasitas barang produksi. Tujuan manajemen operasional. Sebuah proses atau bisnis yang merupakan manajemen operasional mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai. Di antaranya yang pertama adalah ekonomi. Tujuan manajemen operasional yang pertama ini mengurangi biaya dalam kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha. Yang kedua adalah tujuannya efisiensi. Tujuan manajemen operasional yang kedua ini adalah untuk meningkatkan sebuah perusahaan supaya dapat berjalan dengan efisien. Yang ketiga adalah productivity. Productivity ini adalah untuk meningkatkan efektivitas sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis. Yang keempat, quality. Quality ini digunakan sebagai sistem operasional dalam sebuah perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang tengah diproduksi. Yang kelima atau yang terakhir adalah reduced processing time. Tujuan manajemen operasional ini yang terakhir untuk mengurangi waktu dalam proses produksi yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Nah, ini juga ada jenis-jenis manajemen operasional seperti proses, dasar-dasar, perencanaan atau planning, pengawasan atau kontrol. Bidang ilmu manajemen operasional ini menurut Heiser dan Render ya. Terus ada juga perancangan produk dan jasa, pengolahan kualitas, perancangan proses dan kapasitas, strategi lokasi, strategi tata letak, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan, manajemen rantai pasokan, persediaan, perencanaan kebutuhan bahan baku dan just in time, penjadwalan jangka menengah dan jangka pendek, dan juga perawatan. Berdasarkan operasionalnya, maka manajemen organisasi bisnis dapat dibedakan secara garis besar menjadi fungsi-fungsi sebagai berikut. A. Manajemen sumber daya
Penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja sama dengan kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. B. Manajemen pemasaran. Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. C. Manajemen produksi. Penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Do. Manajemen keuangan. Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit atau keuntungan. E. Manajemen informasi. Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Kesimpulan dari konsep dasar manajemen bisnis. Kegiatan bisnis yang terorganisasi memerlukan manajemen agar tujuan dari organisasi bisnis dapat tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen adalah seni atau proses menyelesaikan sesuatu dalam rangka pencapaian tujuan. Sedangkan manajemen fungsional sendiri adalah aktivitas dari manajer media untuk dapat mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Pada pelaksanaannya, proses ini terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, pengendalian, dan pengawasan, dan juga dinamakan proses fungsional dari manajemen. Manajemen secara operasional adalah sebuah usaha pengelolaan secara maksimal dalam penggunaan berbagai faktor produksi, mulai dari sumber daya manusia atau disingkat SDM, mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses berubahnya menjadi beragam produk, barang, dan jasa. Aspek yang terkait dalam ruang lingkup manajemen operasional yaitu aspek perencanaan sistem produksi, aspek pengendalian produksi, aspek sistem informasi produksi, aspek lingkungan, aspek struktural, dan aspek fungsional. Tujuan manajemen operasional adalah ekonomi, efisiensi, produksi, quality, reduce closing time. Jenis manajemen operasional yaitu proses, jasa-jasa, perencanaan atau planning, pengawasan atau kontrol. Menurut Hazard dan Fender, dalam bidang ilmu manajemen operasional yaitu perencanaan produksi dan jasa, pengelolaan kualitas, perencanaan proses, dan kapasitas, strategi lokasi, strategi tata letak, sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan. Dan ada manajemen rantai pasokan, persediaan, perencanaan, kebutuhan bahan baku, dan just in time, penjadwalan jangka menengah dan jangka pendek, dan perawatan. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya, dan juga kurangnya materi dari kelompok kami karena di sini kita juga sama-sama masih belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.